Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi fikih pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada semester ganjil ini, bab 1 kita akan membahas mengenai melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, pengertian sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu atau sholat wajib. Hukum dari sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Sedangkan macam sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Apa sih sholat sunnah rawatib muakkad itu? Ya, sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan atau diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaannya. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan atau kurang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pengerjaannya. Nah, sekarang apa sih sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah? Ya, sholat sunnah rawatib qobliyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan atau pelaksanaannya sebelum sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah rawatib ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu. Baik. Berikut ini merupakan contoh lafadz niat sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Pada kesempatan kali ini, kita mengambil lafadz niat sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Lafadz niat sholat sunnah qobliyah subuh bunyinya usolli sunnatas subhi rak'ataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sedangkan lafadz niat sholat sunnah ba'diyah maghrib bunyinya usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat 2 rakaat setelah maghrib dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sedangkan jika anak-anak ingin mengetahui lafadz sholat sunnah rawatib ba'diyah dan qobliyah yang lain, silahkan anak-anak memperhatikan buku anak-anak masing-masing. Sekarang kita akan membahas mengenai waktu dan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Perhatikan gambar di samping. Pada tabel berikut ada warna merah dan warna kuning. Pada kotak yang warna kuning menunjukkan rakaat sholat sunnah rawatib
muakkad. Sedangkan pada kotak yang berwarna merah menunjukkan bahwa rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang merupakan sholat sunnah rawatib muakkad terbagi menjadi 5. Yang pertama, 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua, 2 rakaat qobliyah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat ba'diyah isya. Sedangkan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad terbagi menjadi 4. Yang pertama, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Yang kedua, 4 rakaat qobliyah asar. Yang ketiga, 2 rakaat qobliyah maghrib. Dan yang keempat, 2 rakaat qobliyah isya. Nah, anak-anak, dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib juga ada keutamaan sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib antara lain yang pertama, dapat menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah. Yang ketiga, dapat menambah kebaikan atau pahala bagi kita. Yang keempat, dapat terhindar dari siksa api neraka. Yang kelima, doa yang kita panjatkan akan cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah sunnah lainnya. Nah, anak-anakku semua, dalam membiasakan sholat sunnah rawatib, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib bisa dilakukan secara munfarid. Munfarid itu bagaimana? Yaitu dengan cara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah, di masjid, ataupun di musola. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib tidak didahului oleh azan dan iqomah, seperti sholat wajib yang ada tanda bahwa masuk sholat azan dengan azan dan iqomah. Yang keempat, bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan dan dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam. Kemudian yang kelima, berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anakku, bila kita tarik kesimpulan, yang pertama, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu yang 5. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2 macam hukum, muakkad dan ghairu muakkad. Dan juga dibagi menjadi 2 waktu, qobliyah dan ba'diyah. Jika kita sering rajin melaksanakan sholat 5 waktu dan menambahkannya dengan sholat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan beberapa keutamaan dan juga pahala. Di samping itu, dalam membiasakan melakukan sholat sunnah rawatib, maka kita juga perlu memperhatikan hal-hal penting dalam pengerjaannya, yaitu dilakukan secara sendiri-sendiri, boleh dilakukan di rumah, di masjid, ataupun di musola, tidak didahului dengan azan dan iqomah, tidak menyaringkan bacaan, dan juga disunahkan untuk berpindah tempat dari tempat sholat fardu. Baik anak-anak, begitulah materi bab 1 pelajaran fikih pada kesempatan kita kali ini. Jika ada yang sekiranya anak-anak belum paham, silahkan bertanya pada Bapak Ibu Guru.
Selamat belajar anak-anak. Semangat belajar, jadilah berprestasi. Sampai ketemu kesempatan berikutnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.